Baik, perkenalkan nama saya Leonard Aldo Daniel Mova, NIM 17023082. Saya dari kelas 6 TLB, D4 Teknik Listrik, jurusan Elektro. Ini saya akan menjelaskan jurnal dari Ruwa Jowo, analisis efisiensi penyaluran kabel laut. Analisis efisiensi penyaluran kabel laut 150 kV, Gilimanuk 3 dan 4 yang menghubungkan interkoneksi Jawa dan Bali dengan menggunakan metode rock dumping. Transmisi tenaga listrik dari pembangkit ke pusat atau pusat beban sangatlah berperan penting. Oleh karena itu, memperhatikan rugi daya dan drop tegangan. Daya yang hilang mengacu pada panas yang dihasilkan pada bagian konduktor kabel dan sebagian isolasi kabel. Nilai daya yang hilang dalam konduktor, sebagian isolasi kabel. Nilai daya yang hilang dalam konduktor tergantung pada nilai arus. Penelitian ini mengenai metode penggelaran kabel bawah laut dan perhitungan rugi daya dan jatuh tegangan kabel listrik bawah laut dengan isolasi XLPE, tegangan kerja 150 kV, sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 interkoneksi Jawa Bali. Kabel memiliki penampang konduktor 300 mm, kabel trikor dengan konduktor tembaga. Jadi jurnal ini membahas tentang efisiensi atau manfaat dari penyaluran kabel bawah laut interkoneksi antara Jawa dan Bali. Dan juga analisa ini mengacu pada kabel laut, rugi daya, dan drop tegangan. Jadi beban puncak saat ini di subsistem Bali sebesar 493 MW, di mana kebutuhan beban puncak ini disuplai oleh kabel laut sebesar 220 MW. Pembangkit BBM PLTD sebesar 376 MW dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik rata-rata 9,21% per tahun jika tanpa adanya tambahan pasokan tenaga listrik baru. Maka diprediksi akan terjadi defisit daya sebesar rata-rata 600 MW. Oleh karena itu, PT PLN berusaha untuk meningkatkan sistem kelistrikan interkoneksi Jawa Bali yang sudah tersedia menjadi sebesar 400 MW dengan penambahan subskripsi kabel. Selanjutnya, kabel tenaga jenis isolasi plastik. Jadi ini membahas konstruksi kabel laut. Ini kabel tenaga jenis isolasi plastik, khususnya kabel yang menggunakan cross linking polyethylene, sedang dikembangkan teknik pembuatannya. Kecenderungan baru ini pengembangan secara cepat kabel dengan dielektrik pada menyatakan secara tidak langsung bahwa kabel minyak sampai tegangan 275 kV segera diganti dengan kabel dengan isolasi cross linked polyethylene Asmeri 2008-3. Rugi daya pada saluran kabel laut. Jadi pada saluran transmisi, rugi daya dipengaruhi oleh tahanan pada saluran, tahanan pelindungnya, bahan dielektrik kabel, dan adanya arus pemuatan. Kerugian pada saluran bawah laut tersebut secara garis besar disebabkan oleh arus beban dan non arus beban. Dapat dituliskan dengan rumus di mana P loss sama dengan P1 tambah PNL, di mana P loss itu kerugian total dengan satuan watt dan PI kerugian karena arus beban dengan satuan watt, PNL kerugian non arus beban dengan satuan watt. Metode pengambilan data di sini, metode pengambilan data diambil dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Jadi metode yang dari jurnal ini menjelaskan pengambilan datanya dari studi literatur. Jadi studi literaturnya adalah jenis referensi yang diambil penulis sebagai acuan penulisan yang berupa buku, jurnal, penelitian yang sudah ada, atau artikel yang kebenaran tulisannya bisa dipertanggungjawab. Dan yang kedua, observasi adalah pengamatan penulis
pada kondisi lapangan yang dilakukan, agar lebih mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi dan untuk mendapatkan informasi tentang data beban dan peralatan berserta spesifikasinya. Begitu. Dan yang terakhir melakukan pengambilan data dengan wawancara. Jadi, wawancara dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi dari operator tempat yang bersangkutan sehingga informasi yang didapat lebih akurat. Jadi yang membuat jurnal ini dia menggunakan pengambilan data yang bagus, cukup bagus begitu, atau sudah bagus dengan 3 cara, yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara. Jadi, masuk di pembahasan dan analisis rugi daya yang tergantung arus beban, tahanan arus searah konduktor pada temperatur maksimum. Parameter Y menghitung tahanan arus searah pada saluran transmisi kabel laut 150 kV sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 Jawa Bali adalah sebagai berikut. Ini rumusnya menggunakan sudah mau masak. Kita akan suhu konduktor awal T sama dengan 0, suhu konduktor awal 20 derajat Celcius, suhu konduktor maksimum 85 derajat Celcius, koefisien suhu 0,00393 Celcius, tahanan DC pada suatu suhu awal 6,01 kali 10 pangkat minus 5 ohm. Faktor efek mengulit. Gejala kerapatan arus dalam penambang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat disebut efek mengulit, skin effect. Frekuensi sistem menggunakan, jadi frekuensi menggunakan 50 Hz. Konstanta efek mungkin K sama dengan 1. Ya, menghitung ini menggunakan rumus XS sama dengan akar dari 8 NF per RDC1 kali 10 pangkat minus 7 kali, sekali lagi pangkat 8 NF per RDC1 kali 10 minus 7 X kali 5. Selanjutnya di faktor pendekatan. Faktor efek pendekatan. Efek pendekatan ialah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang pertama yang ditinjau sehingga distribusi fluks tidak simetris lagi. Jadi diameter konduktor dalam kurung DC sama dengan 20,9 mm. Jadi menggunakan diameter konduktor dengan 20,9 mm. Selanjutnya tahanan AC konduktor pada temperatur maksimum. Jadi faktor efek mengulit Y sama dengan 1,427 kali 10 minus 2. Faktor efek pendekatan YP sama dengan 8,0174 kali 10 minus 3. Dengan hasil sama dengan RDC dalam kurung 1 tambah YS tambah YP kurung ohm. Tahanan selubung logam. Jadi parameter yang diperlukan untuk menghitung besarnya tahanan selubung logam pada saluran transmisi kabel laut antara lain. Yang pertama itu koefisien temperatur sama dengan 0,004 Celcius derajat Celcius. Lalu resistivitas beban RS sama dengan 21,4 kali 10 minus 5 ohm. Temperatur metalik sheet TS sama dengan 50 derajat Celcius. Diameter luar sel logam sama dengan 77,5 mm. Ketebalan selubung logam sama dengan 2,9 mm. Jadi RS sama dengan 40 kali RS dalam kurung 1 tambah A TS kurang 20 per N D tambah TS pangkat 2 kurang D kurang TS pangkat 2. Jadi hasil sama dengan 3,396 kali 10 minus 4 ohm. Itu
hasil dari tahanan selubung logam itu 3,396 kali 10 minus 4 ohm. Itu faktor kerugian selubung logam. Faktor kerugian metalik sheet terdiri dari dua faktor, yaitu faktor rugi-rugi karena arus sirkulasi dan faktor kerugian karena arus eddy. Maka faktor kerugian metalik sheet dapat ditulis dengan yang pertama, 1. Faktor rugi karena arus sirkulasi. Besarnya faktor rugi karena adanya arus sirkulasi adalah sama dengan 0,03. Baru faktor rugi karena arus eddy RAC sama dengan 7,713 kali 10 pangkat minus 5 ohm. RS sama dengan 3,396 kali 10 minus 4 ohm. Jadi jarak aksial kabel sama dengan 57 mm. Diameter luar sel logam 77,5 mm. Dari beberapa perhitungan di atas dapat dihitung besarnya faktor kerugian selubung logam menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu 0,1819. Jadi 0,1819. Jadi itulah perhitungan di atas yang ditulis sesuai jurnal di sini. Baru kita masuk di analisis rugi-rugi parsial atau rugi-rugi di armor. Parameter yang diperlukan untuk menghitung besarnya tahanan selubung perisai pada saluran transmisi kabel laut antara lain sebagai berikut. Jadi resistivitas armor itu dia harus 0,2 ohm mm pangkat 2. Jadi 0,2 ohm mm. Diameter armor sama dengan 8 mm, luas penampang armor 0,24 mm, koefisien temperatur 0,004 derajat Celcius, temperatur armor 50 derajat Celcius, panjang saluran kabel laut 5000 meter. Baru analisa selanjutnya yaitu rugi daya yang tidak tergantung arus beban atau kerugian di elektrik. Data-data yang diperlukan untuk menghitung besarnya kerugian di elektrik. Jadi data yang pertama konstanta relatif di elektrik sama dengan 2,35. Diameter isolasi tanpa screen DI sama dengan 68,1 mm. Baru diameter konduktor dengan screen itu DCX sama dengan 24,1 mm. Baru power factor tan sama dengan 2 kali 10 minus 4. 2 kali 10 pangkat minus 4. Baru tegangan line to netral VN sama dengan 150.000 volt. Dan maka besarnya kerugian di elektrik sistem 3 fasa adalah PD sama dengan 3 kali 0,5328 sama dengan 1,5985 watt. Jadi PD total sama dengan PD kali panjang saluran, karena saluran kabel laut 150 kV, sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 yang menghubungkan Jawa Bali mempunyai panjang 5 meter, maka besar rugi di elektriknya menjadi 22 sama dengan 7.992,5 watt sama dengan 1.595 kali 5.000. Ini kerugian total saluran kabel laut sirkuit Gilimanuk 3 dan 4. Jadi besarnya rugi-rugi keseluruhan pada saluran transmisi kabel laut sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 yang menghubungkan Jawa Bali dihitung dengan persamaan sebagai berikut. P loss sama dengan P1 tambah PNL sama dengan 738566,87 tambah 8279,75 sama dengan 746.846,62 watt.
total saluran kerugian total saluran kabel laut. Jadi drop tegangan pada saluran kabel laut, data-data yang diperlukan untuk menghitung besaran drop tegangan yaitu frekuensi, tegangan, arus, resistansi konduktor, jarak antara konduktor, diameter konduktor. Jadi, drop tegangan itu saluran kabel laut sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 adalah VD sama dengan 150 kurang 149,7 dengan hasil 0,03 kV. Jadi drop tegangan yang terjadi di sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 interkoneksi Jawa Bali itu 0,03 kV. Jadi yang terakhir dari analisanya efisiensi pada saluran kabel laut. Jadi manfaat atau tujuan dari pada saluran kabel laut Gilimanuk ini. Jadi besarnya efisiensi saluran transmisi kabel laut sirkuit Gilimanuk 3 dan 4 yang bukan Jawa Bali dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi PR sama dengan akar 3 kali VR kali I kali cos pi. Itu dengan hasil 99,42%. Jadi itu tadi analisa di jurnal ini yang saya baca tadi atau yang saya jelaskan. Jadi analisa keseluruhan itu sudah dibaca tadi. Baru kita masuk di kesimpulan. Ini hasil perhitungan rugi daya dan drop tegangan pada saluran transmisi kabel laut 150 kV. Bahwa tahanan efektif konduktor kabel laut adalah EF sama dengan 0,9833 ohm dengan rugi daya elektrik itu 736.566,87 watt serta nilai rugi di elektrik PD 799,2 watt. Jadi, drop tegangan pada saluran kabel laut sebesar 0,03 kV dengan nilai regulasi tegangannya sebesar 0,02% dan kerugian daya total 746,82 watt. Itulah penjelasan saya. Sekian dari saya. Terima kasih.